Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 23 Januari 2024. Ya, video ini adalah video pertama gua di tahun 2024 setelah sekitar ya 2 bulan gua nggak bikin video ya guys ya, karena ada beberapa hal yang gua lakukan. Eh Kebanyakan nonton film sih. Jadi gua kan gini, kalau mau membuat video, gua sebagai orang yang ingin membuat video harus riset, harus banyak baca, harus banyak pengetahuan, sehingga nanti yang gue sampaikan itu tidak ngalor ngidul. Nah, dalam proses risetnya itu yang gue banyak ke distract dengan beberapa hal. Tapi itu nggak penting guys. Kita sekarang bahas potensi dividen PTBA. Jadi gini, 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu nih, ini gue buat video 1 tahun yang lalu, judulnya dividen PT Bukit Asam Tbk, ada info A1 segini ya. Lu boleh nonton di video ini, dan di situ gue mengatakan bahwa dividen PTBA adalah 100%. Nah, kemudian ya, gue tetap menyampaikan di video ini, gue mendapatkan dari sumber yang bagi gue orang ini terpercaya, bagi gue ya guys ya. Tapi bukan berarti sumber tersebut bisa langsung lu percaya 100%. Termasuk nanti yang gue sebutkan pada video ini, lu jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya, karena terus terang ya, gue mengupload video ini dan memberikan informasi berapa potensi dividen dari teman gue, dari sumber gue itu, ya cuman mau membuktikan aja. Kalau misalkan gue buat video kan jadi terdokumentasi nih guys. Terus gue lihat nanti waktu bulan April biasanya PTBA bagi dividen, terbukti nggak nih omongannya dia gitu. Waktu di video sebelumnya, waktu ini ya terbukti 100%. Nah, gue mau lihat lagi. Setelah gue tanya, kan banyak yang nanya, bang, udah ada info A1 belum bang? Udah ada info A1 belum bang? Gitu. Sekali lagi, ini bukan info A1 ya guys ya. Gue hanya menanyakan kepada sumber yang gue percaya. Gitu guys. Dan gue menanyakan ke sumber yang sama dengan tahun lalu. Nah, jadi jawabannya adalah PTBA tidak membagikan dividen payout ratio 100% seperti tahun lalu. Sekali lagi, ini bukan berarti gue menakut-nakuti, dan tentu saja lu jangan langsung percaya. Nah, kemudian bagaimana responnya kita sebagai investor yang mungkin ya, gue tahu banyak yang masih hold PTBA. Jadi gini guys, kita blok dulu yang ini ya. Gue pengen berbincang sedikit, ngobrol santai. PTBA kan belum diketahui ya. Kan akhirnya jadi timbul pertanyaan, wah bang, akhirnya berapa nih yang dibagikan? Apakah 95%? 95% kan bukan 100% juga. Apakah 90%? Ya kan? Apakah 70%, 50% gitu. Nah, akan ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gua menanyakan ke sumber gua, dia hanya menjawab nggak akan dibagikan semua jak. Nggak akan dibagikan semua jak, artinya tidak seperti tahun lalu nih yang 100%. Apakah nanti 50%, 70%? Ya tentu saja gua nggak tahu, dan gue juga nggak enak nanya yang lebih rinci, karena jujur saja itu juga nggak etis lah. Gue menanyakan hal tersebut dari orang dalam aja udah nggak etis. Karena gue nggak sedekat itu gitu loh. Nggak apa ya, ya bukan kayak bestie banget lah. Gue tahu bahwa orang itu merupakan orang yang gue percaya, tapi gue nggak sedekat itu. Beda kalau misalkan lu dengan teman ya kan, teman bestie lu, berapa nih dividen payout rasionya, nggak dibagi 100%, tapi berapa, 80k kan, nanyanya enak. Nah kalau gue tidak sedekat itu ya, tapi yang jelas gue percaya dan dia memiliki kredibilitas bagi gue ya. Sekali lagi nih guys, gue ingatkan, jangan langsung percaya omongan gue. Oke, balik lagi ke tadi. Katakanlah dia tidak membagikan dividen payout ratio 100%. Lalu berapa yang akan dibagikan? Nah, ya gini guys, kita harus punya apa ya? Harus punya skenario, karena PTBA kita ngomongin harga call ya. Harga call itu kan sekarang begini nih. Begini aja nih. Dari sudah bulan Mei tahun 2023 kemarin ya begini saja, dia sideways, naik ke 150, turun lagi 128, naik lagi.
turun lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya kan untuk mengetahui berapa dividennya kita perlu tahu EPS-nya dulu. EPS-nya di kuartal 4 belum keluar. Belum keluar. Tapi kita sudah punya gambaran di kuartal 1 101, di kuartal 2 140, di kuartal 3 87. Nah, pertanyaannya di kuartal 4 berapa? Sebenarnya ini kan bisa diprediksi, guys. Dengan hitung-hitungan kasar ya, guys ya. Kita lihat dari produksinya aja. Produksinya dia di kuartal 1 PTBA itu 6,8 juta ton. 6,8 juta ton. Berarti kan di sini nih, guys. Nih. Di sini nih, periode sini nih. Sampai di Maret 2023. Nah, disinilah kira-kira. Ini average selling price-nya itu pasti nggak serendah sekarang, masih tinggi. Alhasil, PTBA masih mencatatkan IPS 101. Kemudian di kuartal 2, ini ada selisih 12 juta tonan. Yang tadinya di kuartal 1 6,8 juta ton, kuartal 2 jadi 18,8. Berarti kan ada selisih 12 juta ton. Di selisih 12 juta ton ini, dia memproduksi batu bara PTBA. Dan pada kuartal 2, ya, nah, average selling price-nya seharusnya ya masih tinggi. Atau paling tidak kita bisa dapat gambaran dari harga coal pada periode tersebut. Dari Maret, dari April lah, kan hitungannya dari April tuh. Masih di sini guys, masih tinggi, masih di atas 150 sampai di bulan Juni kira-kira. Juni tanggal 30. Nah, di sini guys. Kita punya gambaran di sini untuk EPS-nya dia dapat 140. Sudah produksinya 12 juta ton. Harga coal juga masih tinggi, makanya dapat EPS 140. Kemudian dari 18 ke 31 itu kan berarti 12 juta ton juga, sekitar 12 sampai 13 juta ton. Dia memproduksi di kuartal 3. Nah, gede. Tapi lihat, di kuartal 3 itu berarti dari periode Juli di sini. Harga coalnya sudah turun, guys. Sudah turun paling tidak sampai Oktober nih, Oktober akhir. Nah, di sini. Jadi, APS dia adalah 87. Maka di tahun 2023 kuartal keempat dari 31 juta ton ke 41 juta ton itu paling tidak dia memproduksi 10 juta ton. Dengan 10 juta ton dan harga coal waktu itu di angka segini pada periode kuartal 4 tahun 2023, ya seharusnya EPS di kuartal 4 tahun 2023 PTBA tidak jauh dengan EPS kuartal 3 2023. Kita anggap aja dapat 78. Maka EPS dia adalah 406. 406 guys. Nah sekarang kita ngomongin potensinya kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio tidak 100%. Katakanlah dia membagikan 90%. Kalau misalkan 90% ya tinggal dikalikan saja. Nih. Oh, dia berarti berpotensi membagikan dividen per share-nya 360 perak per lembar. Nah, sekarang harga PTBA itu kan di angka 3540 nih. 2540 kan. Berarti yield-nya adalah 14%. Itu apabila dia membagikan dividen payout rasio 90%. Nah, sekarang kalau misalkan 80%. Tuh. Ini sorry guys ya, gua kasih 100 dulu nih. Nih, 100. 14%. Sorry guys, gue sambil ngitung manual begini ya. Nah, kalau misalkan 80% dividen payout rasionya, maka dia, oh ini berarti harus gue poci, cuman kelamaan. Ini. Nih, kalau misalkan dia membagikan dividen payout rasio 80% dengan EPS per tahun 406, berarti kan tuh, 324. Tinggal kita tarik lagi nih. Berarti dia berapa potensi dividen yield-nya? Ini dibagi ini. Nah, 12%. Jadi kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 90%, dividen persennya adalah 365. Berarti dividen yield-nya 14%. Masih bagus dong, masih bagus lah 14%. Bukan masih bagus sih, ini bagus banget sebenarnya. Rame lagi pasti. Biasanya. Kalau 80% dividen payout rasionya berarti dividen persennya 324. Nah, dividen yield-nya berarti adalah 12%. Ya.
Nah, sekarang kita juga harus siap dengan kondisi terburuk, guys. Kalau misalkan dia membagikan dividen, payout rasionya 50%. Berarti kan ya 200-an, 200 perak per lembar kan, 203 lah. Nah, kalau misalkan 203, berarti yieldnya adalah ini ya. Sorry. Kok. Nah, ini nih. Kali 100. 7%. Nah, sekarang tinggal profil tinggal lu sendiri mau bagaimana. Lu mau nggak membeli saham dengan potensi dividen sebegini gitu loh. Dengan kemungkinan terburuk ya segini. Atau mungkin bisa 30%, guys. Karena dia pernah lo membagikan dividen payout ratio 30% di tahun 2020. Itu kondisi Covid ya, guys ya. Walaupun gua pesimis dia membagikan 30%. Paling tidak dia minimal 50% lah. Kalau misalkan 50% ya tadi 203. Kalau misalkan 30 kita cek, guys. Kita cek kalau misalkan 30% dividen payout rasionya maka 121. Dividen yieldnya berarti adalah nih. Ya. Tuh 4%. Jadi gitu, guys ya. Gua kasih tahu aja dengan dividen per share 203 dan dividen yieldnya 7%, itu sebenarnya masih bagus. Masih bagus. Cuman secara prospek PTBA ini siapa yang bisa menjamin di nanti tahun 2024 EPS-nya masih bisa mencapai 100 lagi nih. Bisa jadi dia nanti kayak tahun 2020 atau tahun 2019 gitu ya. Kan kita nggak ada yang tahu. Secara prospek saham-saham batubara, terutama PTBA, ya nggak terlalu istimewa untuk saat ini. Istimewanya waktu di sini nih tahun 2022. Jadi itu, guys ya, gue udah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang komen. Bang, ada info lagi nggak, Bang? Ya, gue udah tanya di sumber yang sama dengan video gue yang ini. Sorry. Dan memang tidak dibagikan semua, alias dividen payout rasionya tidak 100%. Apakah ini benar? Nanti kita lihat waktu RUPS. Dan berapa potensi EPS di kuartal 4 tahun 2020? 3, ya gue nggak jauh dari 87. Atau mungkin bisa di bawahnya gitu. Karena secara produksi dan secara average selling price batu baranya itu sendiri turun. Gitu, guys. Ya gue memprediksi seginilah 78. Sama seperti kuartal 1 tahun 2020. Oke, guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli, ini bukan tebar fir, ya. Dan lu jangan langsung percaya apa yang gue sebutkan. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.